Gadis itu asal lempar tulang ke mangkuk anjing. Di detik berikutnya tulang itu malah kena kepala jenderal kuno. Para prajurit kaget mengira ada pembunuh menyelinap. Begitu mereka melihat jelas, ternyata itu tulang besar berisi daging. Mereka sudah setengah tahun tidak makan kenyang. Melihat tulang sebesar itu, semua mengira mereka sedang berhalusinasi karena lapar. Tapi sang jenderal dengan penuh hormat berkata, "Ini adalah berkah dari para dewa." Lalu dia langsung menulis surat. Dengan hormat memasukkannya ke mangkuk ajaib di depannya. Berharap bisa menyampaikan rasa terima kasihnya. Tak disangka Abu Kertas malah menyembur ke wajah gadis itu. Dia langsung marah. Mengambil kaleng makanan anjing di samping dan melemparkannya. Tapi masih belum puas. Akhirnya dia lempar semua camilan anjing di atas meja ke dalam. Sementara para prajurit yang kelaparan, melihat makanan asing dan harum ini, tak percaya dengan mata mereka sendiri. Mereka bahkan sudah lupa kapan terakhir makan daging. Bahkan kotak besi aneh itu pun mengeluarkan aroma sedap. Mencium bau lezat itu, mereka yakin ini adalah makanan dewa yang turun dari langit. Sementara si gadis, melihat sudah lempar begitu banyak barang. Tapi mangkuk anjing itu belum juga penuh. Merasa heran, dia mulai menuang makanan anjing sekuat tenaga. Satu karung demi satu karung. Sampai belasan karung pun masuk ke dalam. Tapi dasar mangkuk itu tetap belum kelihatan. Di sisi lain sang jenderal, melihat semangkuk penuh daging kecil, sangat terharu. Langsung membagikan makanan itu ke para prajurit. Tapi wakil jenderal mengingatkan dengan tenang. Meski ini bisa mengatasi lapar sesaat, tanpa air mereka tak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Wajah jenderal pun jadi serius. Dia sadar satu-satunya jalan adalah terus meminta bantuan dari para dewa. Dia lalu berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi air. Dan bersumpah dengan serius. Rela tidak menikah seumur hidup. Hanya demi melayani para dewa. Sementara si gadis, demi mengisi penuh mangkuk anjing, dia langsung membuka keran air rumahnya. Tapi meski air terus mengalir masuk, mangkuk itu tetap belum penuh. Dia benar-benar bingung. Akhirnya memutuskan biarkan air mengalir terus 3 hari 3 malam. Ingin tahu sebenarnya ada apa? Di saat yang sama, di dalam mangkuk ajaib di zaman kuno, muncul mata air yang sangat jernih. Semua orang sangat senang. Jenderal bahkan berlutut di depan mangkuk 3 hari 3 malam sebagai rasa terima kasih. Sementara di masa kini, setelah gadis itu bangun tidur, dia menerima telepon dari perusahaan air. Mereka memberitahu bahwa dia telah memakai 500 ton air dalam 3 hari. Dia langsung mematikan keran. Tapi saat melihat mangkuk anjing yang tetap kosong itu, dia pikir ada sesuatu yang aneh. Lalu menendang mangkuk itu sejauh 10 meter. Tak disangka, dari dalam keluar sepucuk surat berlumuran darah. Isi surat menyebutkan, bangsa asing menyerang, rakyat menderita, bahkan kelaparan pun melanda. Jenderal menjaga perbatasan sampai mati tak akan mundur. Jawaban dari para dewa menjadi harapan terakhir mereka. Melalui mangkuk ajaib yang terhubung ke masa kini, ternyata bisa saling bertukar barang antar dua dunia. Gadis itu membaca surat itu, tapi tidak menganggapnya serius. Mengira hanya sampah lalu membuangnya. Kemudian gadis itu karena kesal dengan mangkuk ajaib yang terus mengirim barang, pergi ke gudang, mengambil semua makanan kadaluarsa, langsung membuangnya ke dalam mangkuk. Di zaman kuno sana, melihat tumpukan barang yang menggunung, para prajurit sangat kagum. Wakil jenderal bahkan berkata belum pernah lihat tepung seputih dan sehalus itu. Jenderal pun berkata akan mempersembahkan semua ini dengan penuh rasa hormat. Semua orang lalu mengambil harta paling berharga mereka. Batangan emas dan perhiasan terus dilempar ke dalam mangkuk. Jenderal bahkan dengan sungguh-sungguh memasukkan liontin giok yang telah dipakainya bertahun-tahun. Saat gadis itu menerima semua emas dan perhiasan, dia mulai merasa ragu. Keesokan harinya, dia membawa semua barang itu ke tempat lelang. Setelah diperiksa oleh ahli, meski emasnya tidak terlalu murni, tetap bernilai lebih dari 30 juta. Dan saat dia menunjukkan liontin giok itu, bos lelang sampai terdiam karena kaget. Ternyata itu adalah barang milik jenderal besar yang tercatat dalam sejarah.